Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya ingin memberikan tutorial atau cara pemasangan ya STB Tanaka T2 Sniper ya teman-teman. Ini biasa digunakan atau dipasang pada TV-TV di rumah, baik TV LED ataupun TV tabung ya teman-teman. Dan ini saya beli STB Tanaka tipenya adalah T2 Sniper untuk diaplikasikan atau diterapkan pada double din yang ada di mobil Xenia saya teman-teman. Nah kebetulan double din ini adalah mereknya dari Oris. Jadi saya mencoba untuk memasang ini ya teman-teman. Tapi sebenarnya sudah saya pasang ya teman-teman. Saya hanya mungkin akan memberikan langkah-langkahnya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa memberikan dari awal karena untuk memegang kameranya itu cukup susah sekali ya. Untuk bongkar ini juga cukup susah. Dan ini sudah saya pasang STB T2 Snipernya teman-teman. Dan ini saya untuk STB-nya ini saya taruh di sini ya teman-teman. Nah ini STB Tanakanya teman-teman. Teman-teman kalau pengen melihat unitnya dari STB Tanaka T2 Sniper ini bisa klik di deskripsi ya teman-teman, karena saya sudah memberikan review lengkap dan mungkin toko pembelian untuk T2 Sniper ini, termasuk di dalamnya ada harganya teman-teman. Nah ini biasanya digunakan di TV-TV tabung atau TV LED yang ada di rumah teman-teman. Nah sekarang saya coba aplikasikan atau terapkan di double din yang ada di mobil saya teman-teman. Nah teman-teman ketika teman-teman ingin memasang sebuah STB ya di mobil, yaitu harus membeli STB yang menggunakan adaptor ya teman-teman ya. Ini juga ada STB yang lain dari Matrix Apple HD kuning ya teman-teman. Ini juga STB yang menggunakan adaptor. Jadi adaptornya itu di luar ya, tidak di dalam STB-nya tersendiri ya teman-teman ya. Menggunakan ini maksudnya adaptor. Nah ini untuk unitnya STB dari Matrix Apple HD kuning ya teman-teman ya. Tapi ini saya tidak pakai ya teman-teman, karena di sini untuk dayanya teman-teman itu 5 volt. Jadi nanti perlu alat tambahan lagi untuk menurunkan daya 12 volt dari AC ya teman-teman. Ini repot sekali teman-teman. Jadi saya beli T2 Sniper ya. T2 Sniper dari Tanaka ini kebetulan untuk dayanya itu sudah 12 volt. Jadi saya tidak perlu alat tambahan teman-teman. Langsung saja kabel dayanya atau powernya ini kita sambungkan saja di aki ya. Nah ini nanti penggunaannya tinggal dipotong saja, atau teman-teman bisa membeli lagi ya, karena untuk daya inputnya menggunakan ini ya teman-teman ya. Jadi saya mencari STB yang langsung dayanya itu 12 volt. Kalau ini tadi Apple HD kuning ini dayanya 5 volt, jadi perlu alat tambahan lagi untuk menurunkan daya 12 volt dari aki mobil tersebut teman-teman. Nah untuk pemasangannya pada prinsipnya sama teman-teman kalau kita memasang STB pada TV-TV tabung ya ataupun TV LED. Nah karena double din ini saya belum menggunakan HDMI, masih menggunakan kabel RCA, maka kita menggunakan kabel RCA saja teman-teman. Kemudian saya pasang sebelah sini teman-teman tadi STB nya. Nah untuk pemasangannya sama teman-teman ya. Ini untuk kabel antena, kemudian ini adalah kabel RCA atau output videonya, dan ini adalah kabel powernya teman-teman. Ini saya tempel dengan menggunakan lem tembak ya teman-teman. Ini. Nah untuk antenanya sendiri saya aplikasikan di sini teman-teman. Nah ini untuk antenanya teman-teman. Ya ini antenanya. Jadi saya buatkan kabel ke sini masuk. Sini kemudian masuk dashboard teman-teman, jadi agak rapi, tidak kelihatan kabelnya ya. Nah untuk pemasangannya sama ya teman-teman. Prinsipnya yang pertama adalah double din teman-teman itu harus mempunyai saluran video tersendiri atau AV in, atau kalau di double din saya itu aux in ya teman-teman. Video inputnya harus punya teman-teman, itu syaratnya. Jadi seperti kita menggunakan televisi tabung ya, sama saja prinsipnya. Jadi kita tinggal memasukkan kabel RCA nya saja teman-teman. Tidak ada yang sulit teman-teman kalau sudah menggunakan STB yang 12 volt. Pada prinsipnya sama ya. Sekali lagi pemasangan STB T2 Sniper di mobil itu sama saja dengan pemasangan T2 Sniper di TV-TV biasa teman-teman. Nah sekarang kita coba ya teman-teman, karena ini saya sudah pasang pada double din yang ada di mobil saya. Sekarang kita coba teman-teman, kita nyalakan mobilnya dulu. Kita nyalakan unitnya teman-teman. Nah
teman-teman, untuk double din yang saya punya ini adalah mereknya Oris ya teman-teman. Di sini tidak tertulis Orisnya ya. Jadi untuk syaratnya saja biar teman-teman bisa menggunakan STB di di mobil, double din yang ada di mobil teman-teman, STB-nya atau double din-nya harus mempunyai AV in ya teman-teman, atau aux in ya teman-teman. Nah di sini kalau double din saya itu fasilitasnya cukup lumayan ya. Ini bisa menggunakan DVD atau CD ya, kemudian bisa radio, ada Bluetooth-nya, ada USB-nya, auto link. Kemudian ini bisa kamera juga. Ini untuk kamera depan ya teman-teman. Kalau kamera mundur itu saya otomatis langsung muncul, jadi bisa tambahan lagi kamera. Kemudian ini bisa menggunakan micro SD ya, kartu kecil memori. Ini saya menggunakan di sini teman-teman ya. Kemudian nah ini saya menggunakan aux in ya. Ini aux in-nya, maaf, mana aux in. Kemudian ini bisa TV, tapi ini adalah TV analog biasa teman-teman ya. Nah sekarang kita coba ya teman-teman, kita buka aux in-nya ya. Ini ya, ini no signal karena saya belum menyalakan STB-nya teman-teman ya. Untuk STB-nya sendiri saya modifikasi punya saklar tersendiri ya teman-teman di sini. Nah, ini saklar untuk menyalakan STB Tanaka, atau teman-teman kalau tidak menggunakan saklar, kalau ingin mematikan tinggal cabut saja dayanya, gampang saja teman-teman. Nah ini saya klik saja. Nah ini sudah nyala ya teman-teman ya. Nah ini tampilan STB Tanaka di double din saya teman-teman. Nah mohon maaf saja mungkin untuk di daerah saya itu sinyalnya kurang kuat ya teman-teman, apalagi untuk double din di dalam mobil. Ini antena yang dalam ya, tapi ada gambarnya teman-teman ini. Nah ini sudah muncul ya, Trans TV HD ya teman-teman. Tapi biasanya untuk sinyalnya kalau mendung ya putus-putus teman-teman ya. Ini remote-nya teman-teman untuk Tanakanya sendiri ya. Kita pencet saja, coba cari yang lain. Nah ini Indosiar teman-teman. Biasanya kalau antena dipegang itu sinyalnya jadi kuat teman-teman. Ini untuk Indosiar. Kalau saya sarankan ya lebih baik itu menggunakan anti eksternal ya, artinya di luar mobil itu mungkin sinyalnya lebih kuat dibanding antena yang ada di dalam mobil ini ya. Antena saya ada di dalam mobil ya. Sebelumnya teman-teman kalau bisa ya, sebelum kita mencari channel ya di mobil, di double din mobil itu mendingan teman-teman itu sudah install dulu ya, atau pasang dulu di televisi teman-teman. Jadi STB ini sudah mendapatkan sinyal dengan menggunakan antena yang ada di rumah yang lebih tinggi letaknya, jadi kemungkinan dapat sinyalnya itu lebih banyak. Nah sebelum saya pasang STB di mobil ini ya teman-teman, saya pasang dulu di televisi untuk mencari sinyal digitalnya dulu. Jadi lumayan dapat banyak 20 channel digital baru saya pasangkan di mobil. Jadi kalau di sini tinggal koneksi saja, tinggal mencari saja. Kalau sinyalnya kuat berarti otomatis akan muncul. Ini teman-teman, ini sudah muncul MNC TV ya, film Upin Ipin. Ini RCTI-nya teman-teman ya. Ini sinyalnya agak lancar, cukup lumayan ya. Mungkin itu saja teman-teman ya, pemasangan atau mungkin bukan pemasangan ya teman-teman, langkah-langkah dalam pemasangan dan tips pemasangan STB di mobil. Sekali lagi pada prinsipnya untuk pemasangan STB apapun ya itu sama saja dengan pemasangan yang ada di televisi rumah kita teman-teman. Nah untuk saya sarankan yang pertama adalah STB, cari STB yang dayanya 12 volt. Nah ini saya nemu STB yang dayanya 12 volt dari Tanaka T2 Sniper ya teman-teman. Untuk yang kedua, pastikan double din teman-teman itu punya input video ya teman-teman, atau AV in atau aux in ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman double din-nya tidak mempunyai fasilitas AV in, maka jangan harap bisa memasangkan STB teman-teman ya. Itu cara pemasangan STB di double din ya. Untuk penempatannya itu suka-suka saja teman-teman. Kalau saya di sini saja dekat dengan supir jadi bisa mengganti, adapun bisa ditaruh di laci bagasi mungkin teman-teman ya, tapi ini nanti susah
lagi untuk pengaturan atau pemilihan volume ataupun channel ya, jadi harus membuka laci dulu. Kalau bisa teman-teman ini bisa diambil di modifikasi lagi ya teman-teman. Di sini kan ada inframerah untuk bagian remote controlnya, ini bisa diambil kemudian diperpanjang dengan menggunakan kabel teman-teman. Itu saya pernah lihat channel ada yang menggunakan begitu. Jadi inframerahnya itu diambil kemudian diperpanjang dengan kabel. Nah inframerahnya nanti dimasukkan sini bagian sini lewat laci atau dashboard sini mobil, nanti tinggal mengganti remote ke arah inframerah yang sudah diperpanjang dari STB tersebut ya teman-teman. Nah sekali lagi teman-teman bisa menggunakan STB apapun ya, yang penting mungkin 12 volt. Adapun untuk STB Apple kuning nih ya teman-teman, ini dayanya masukannya 5 volt, jadi teman-teman harus modifikasi lagi untuk arus atau daya yang ada di mobil, karena aki kita kan biasanya 12 volt, apalagi untuk mobil itu mobil truk yaitu 24 volt, jadi perlu variasi untuk menurunkan tegangan menjadi 5 volt ya. Kalau bentuk ukurannya itu lebih kecil dengan STB Matrix Apple HD kuning ya teman-teman ya. Ini saja teman-teman tips cara pemasangan STB yang ada di mobil ya teman-teman. Jadi prinsipnya sama saja yang ada di televisi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ini agar lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman kalau suaranya agak jelek.